البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, masuk ke muka surat 46, betul? Iya. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, at-tahawwulu min Quba, berpindah dari Quba. Nabi pindah dari Quba kemana kira-kira ya? Kuala Kangsar, Kuala Kedah. Oh iya, ke dalam kota Madinah. Iya. Ba'da'an aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Auf arba'a asyrata lailah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 14 hari. Selama 14 hari Nabi buat apa di sana? Ya. Iya, membina Masjid Quba. Thayyib. Arsala ilal ansor. Beliau mengirimkan utusan ke Ansor. Jelas Bani Amr bin Auf juga Ansor, tapi yang diinginkan di sini apa? Ansor yang tinggal di kota Madinahnya, bukan di Quba. Faja'u ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang menuju ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu an, ke tempatnya Abu Bakar, yaitu di perkampungan Quba tadi itu, Bani Amr bin Auf. Fasallamu alaihima. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi dan Abu Bakar. Ayo, Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Di antara keutamaan Abu Bakar apa? Kelebihan Abu Bakar apa? Di antaranya? Ingat, lupa. Ya, siapa namanya? Ilyas. Keutamaan Abu Bakar di antaranya apa? Misalkan? Apa, Ma? Yang jelas biar terdengar sekalian. Si jelas masuk surga. Insya Allah semua sahabat masuk surga, ya? Iya, dijamin masuk surga. Sama enggak apa? Ada lagi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, orang yang paling dicintai Nabi. Ada lagi tak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq? Iya, sebagai mertua Nabi. Betul. Ada lagi tak? Ada lagi? Sangat jujur. Jelas ya, Siddiq, sangat jujur dan membenarkan. Masih ada lagi tak kira-kira? Itu wallahu a'lam. Kita perlu dalil yang jelas, walaupun kita yakin tapi perlu dalil ya. Ada dalil nggak tentang itu ya? Abu Bakar termasuk yang itu. Sih tak jelas ya. Boleh jadi, tapi wallahu a'lam. Kalau Ukasyah jelas macam itu. Ya apa? Abu Bakar khalifah. Sebagai khalifah Nabi. Dipanggil apa? Khalifatur Rasul, penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ya tadi yang dijamin, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga itu. Tentunya keutamaannya banyak sekali. Beliau apa? Peserta perang Badar, berarti dijamin diampuni dosanya. Memang ada lagi? Salah satu yang paling pertama masuk Islam. Oh jelas, beliau termasuk salah satu yang pertama kali masuk Islam, betul. Baik. Disebutkan di dalam kitab-kitab, di antara keutamaan Abu Bakar sendiri adalah apa? Yang dalam cerita ini, beliau apa? Dalam cerita ini sebagai apa? Dalam cerita ini, cerita yang kita lewati hari-hari ini, sebagai apa Abu Bakar di situ? Ya, iya, yaitu apa? Sebagai teman Rasul di dalam hijrah, teman Rasul hatta di dalam gua itu. Kata beliau di sini, kata penulisnya, waqalu, mereka mengatakan irkiba, berkendaralah kalian, yaitu telah dipersiapkan kendaraan. Aminain dalam keadaan aman, muta'ain dalam keadaan ditaati.
Baik. Faraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu an. Maka Nabi dan Abu Bakar naik kendaraan. Wa iya, irkiba, naikilah, berkendaralah. Naiki kendaraan yang kami persiapkan ini. Waktu itu kendaraannya Ferrari kan McLaren? Apa? Kancil? Enggak ya? McLaren? Itu. Iya, mungkin unta mungkin ya, wallahu a'lam. Baik. Waktu itu belum ada lori. Ya? Muta'ain ditaati, dua orang yang ditaati. Kemudian wahafu dunahuma bisilah, mereka mengelilingi kedua-duanya dengan senjata, yaitu betul-betul berusaha menjaga jangan sampai disakiti Yahudi kah, atau serangan dari orang-orang kufar dari luar dan sebagainya. Betul-betul mereka siap melindungi Nabi dan Abu Bakar. Karena sekarang sudah tiba di Madinah, berarti mereka wajib melindungi Nabi sesuai dengan hasil perjanjian apa itu? Perjanjian apa? Apa? Perjanjian apa? Ingat nggak ada bayat apa waktu itu? Orang Ansar, benar ya? Apa? Yang bayat kedua yang di mana? Di mana? Titi Wangsa, Gunung Jerai, Gunung Ledang. Bayat di mana? Bayat di mana? Bayat di mana? Iya, bayat di Aqabah, betul. Kedua betul. Yang kedua ya. Hafu, yaitu mengelilingi. Seperti dalam hadis wahafat humul malaikah, para malaikat mengelilingi majelis dzikir, majelis thalabul ilm. Kemudian faqila fil Madinah, maka dikatakan di Madinah itu, yaitu apa? Ada informasi ke orang-orang yang di dalam Madinah. Ja'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung apa? Ada pemberitaan ke orang-orang. Bisilah, dengan persenjataan. Dikatakan Nabi telah tiba. Oh, bayangkan gimana suasananya waktu itu, kegembiraan. Belum pernah mereka mengalami seperti itu selama ribuan tahun. Bila ada Nabi datang ke Yasrib, belum pernah ada dari sejarah mereka, wallahu a'lam, sejarah orang-orang Aus dan Khazraj. Fa asrafu, maka mereka pun naik. Asrafa itu naik. Seperti dalam riwayat yang sahihah, riwayat Bukhari Muslim, banyak yang naik di atas bumbung rumah, naik di atas apa itu? Apa istilahnya? Benteng-benteng atau dinding-dinding kebun, dinding-dinding rumah, pagar-pagar. Mereka naik. Yang zurun, mereka melihat. Wa yaqulun, mereka mengatakan ja'a Nabiyullah. Kalau sultan datang pun banyak orang gembira, kan jelas. Nah, bagaimana ini adalah apa? Utusan Allah Ta'ala, jelas lebih gembira lagi. Fa'aqbala, maka datanglah Nabi, aqbala yaitu datang menghadap ke arah mereka, yaitu menghala ke dalam Madinah. Yasir, berjalan. Hatta nazala janiba dari Abi Ayyub radhiyallahu an, sehingga beliau nazala, yaitu turun. Janiba, di samping dar Abi Ayyub, di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Baik. Kenapa? Aqbala datang mendekat, menghadap. Kalau adbaro itu pergi menjauh, membelakangi ya. Nazala, turun atau singgah. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayyu buyuti ahlina aqrab, rumah dari keluarga kami mana yang paling dekat? Bagaimana? Apakah Nabi masih punya hubungan kekerabatan dengan orang-orang Yasrib? Adakah? Ada dengan Aminah. Dengan siapa? Aminah. Iya, dari jalur apa? Ibunya. Ibunya Nabi siapa? Iya, Aminah bintu, ya. Aminah bintu siapa? Ya. Bukan. Susah nanti kita posisinya itu. Aminah bintu siapa yang ingat? Ya. Bukan.
Abdullah suaminya. Ya. Aminah tidak Wahab. Ayo, Aminah bintu Wahab. Beliau ini adalah dari keturunan Ansor, Aminah bintu Wahab ini. Makanya beliau ingin tahu rumah mana yang paling dekat kekerabatannya dengan beliau. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub mengatakan, ana ya Nabi Allah, saya wahai Nabiullah. Hadhihi dari, ini adalah rumah saya. Wa hadza babi, ini adalah pintu saya. Qal fantaliq, maka berangkatlah engkau, kata Nabi. Fahayyi lana maqilan, persiapkan untuk kami, hayya mempersiapkan. Persiapkan untuk kami maqilan, tempat untuk tidur siang. Ini asal dari maqilan, tempat tidur siang. Terkadang dikatakan mutlaqul istirahah, rehat pun dipanggil apa? Qailulah. Terserah jam berapa, tidak masalah. Sebenarnya ini ceritanya diringkas. Di dalam riwayat yang lebih panjang, masing-masing sahabat Ansor berebut ingin apa? Nabi tinggal di rumah dia saja. Tapi kemudian tahu-tahu yaitu begitu onta tersebut berhenti di perkampungan Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian apa? Abu Ayyub langsung mengambil pelana kendaraannya itu. Maka Nabi mengatakan seseorang bersama pelana kendaraannya. Karena Abu Ayyub bawa pelana masuk ke rumah, ya sudah, Nabi pun memilih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Fangtolik kok. Yang mana? Fangtolik. Maka berangkatlah engkau. Baik. Kemudian disebutkan qal quma ala barakatillah. Akhirnya yang bicara siapa ini? Abu Ayyub Al-Ansari ya. Maka bangkitlah Anda berdua di atas keberkahan Allah, yaitu masuk ke rumah, berdiri dan sila masuk ke dalam rumah ini. Fanazala fi dari Abi Ayyub radhiyallahu an. Kemudian Nabi pun tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ya. Maqilan, tempat tidur siang atau tempat rehat secara umum. Rumah Abu Ayyub itu ada tingkat kedua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih di bawah. Sementara Abu Ayyub disuruh Nabi untuk tinggalnya itu di atas, tapi Abu Ayyub mengatakan, wallahi saya tak mau kaki saya di atas kepala Anda wahai Nabi. Sudah, akhirnya Nabi mengalah. Nabi yang di atas, Abu Ayyub di bawah. Baik, itu peristiwa singgahnya dan tinggalnya Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, habis. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 17. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, Al-As'ilah. Yang pertama, madza qalatil ansor. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansor? Oh, sebentar, belum selesai. Hina arsala ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan ke mereka, ya. Ja'a Nabiullah. Nabi sedang apa? Mengirimkan utusan ke mereka. Dohirnya bukan itu. Sebelum itu, ya, apa? Iya, mereka mengucapkan salam kepada Nabi dan Abu Bakar. Kemudian mereka mengucapkan apa? Siapa yang tunjuk jari? Ya. Iya. Ewa. Irkaba amina ini muta'ain. Naikilah kendaraan ini. Kalian berdua dalam keadaan kalian berdua aman dan ditaati. Baik. Kemudian yang kedua, madza qila fil Madinah. Apa yang dikatakan di Madinah? Hina wasalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya. Iya, ja'a Nabiyullah. Tak tahu apakah nanti akan disebutkan secara lebih terperinci peristiwa itu di sini. Tadi disebut ya. Disebutkan di dalam Sahihain itu anak-anak kecil berlarian di jalan-jalan, para wanita naik ke atas bumbung, istilah apa? Mengintip, mengintai, para hamba sahaya juga pada tengok.
Mereka bertanya, ayyuhum hu. Karena mereka pengen tahu yang mana yang Rasulullah. Sebagian menyangka Abu Bakar, ternyata tahu-tahu Abu Bakar yang memayungi Nabi tatkala terkena cahaya matahari, ya barulah mereka tahu inilah Rasulullah. Maka orang-orang semuanya menyambut ketibaan Nabi dan bertanya, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Wah, semuanya berseru seperti itu. Di riwayat yang lebih panjang, ya ada aja yang mengucapkan kata-kata yang lain seperti disebutkan di sini, Ja'a Nabiullah. Insya Allah semuanya gembira tentunya. Kemudian yang ketiga, aina nazalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal atau singgah ya? Di Abu Ayyub. Iya, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Kalau kita ingat cerita Nabi Muhammad yang tinggal di rumah seseorang, tahu-tahu ingat, tapi jelas peristiwanya sangat lain ya. Tatkala Imam Syafi'i beliau tiba di suatu tempat tinggal di rumah orang, tapi tentunya lain. Kalau untuk Abu Ayyub kira-kira nanti ada cas nggak ya? Nggak mungkin dicas. Jelas mereka menghargai Nabi, melindungi Nabi dengan segala harta benda dan jiwa mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini sekitar tambahan aja ya, tak ikut dalam sejarah. Di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, di bagian-bagian belakang tatkala Ibnul Qayyim bicara masalah al-farasah, yaitu firasat, beliau menceritakan Imam Syafi'i sengaja belajar ke Yaman mempelajari firasat, ilmu firasat. Bagaimana boleh menilai seseorang dilihat dari karakternya, atau dilihat dari pakaian, atau dilihat dari kulitnya dan seterusnya. Nah, setelah itu beliau kembali, beliau menuju ke si rumah beliau Baghdad ya. Cuma tak tahu beliau begitu sampai di suatu tempat, maka beliau mencari tempat untuk bermalam. Ternyata jumpa seseorang, beliau lihat matanya biru. Terus beberapa karakter dia mengatakan ini karakter paling buruk di dalam masalah sifat kedekut. Yaitu apa? Kedekut apa? Pelit, iya, bakhil. Ternyata orang ini mengatakan, oh selamat datang. Ini tempat tinggalnya ini, bilik Anda ini ada makanan, minuman, air, kudanya kami akan mengurus semuanya. Disambut dengan sangat gembira dan seterusnya, dikasih apapun yang diinginkan. Pak Imam Syafi'i sepanjang malam tak boleh tidur. Harusnya berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, orang itu kedekut. Kenapa dia sangat baik macam ini? Terus beliau mengatakan, sia-sia saya belajar ke sana. Pada pagi harinya beliau mengatakan, wahai fulan, nanti kalau engkau pergi ke Mekah, karena di Mekah Imam Syafi'i juga punya tempat tinggal. Nah, nanti cari di sana, bilang ke orang, saya mencari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nanti engkau akan dilayan dengan bebas, dengan merdeka. Dah, jangan khawatir. Saya bersyukur atas bantuanmu sepanjang malam ini. Tahu-tahu orangnya mengatakan, memangnya ini rumah bapak kamu? Memangnya ini semuanya free, nih harganya sekian. Wah, harus bayar mahal Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gembira, oh ternyata betul, belajarnya betul. Ini sekitar tambahan aja. Jelas kalau sahabat mereka tidak minta cas kepada Imam Syafi'i. Ini tambahan aja ya. Sahabat tidak minta cas kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka berebut untuk melayani Nabi. Kita masuk ke muka surat 48. Adar Susabi, pelajaran yang ketujuh. Islamu Abdullah bin Salam alal khilaf. Sebagian membaca Abdullah bin Salam, insya Allah tak masalah ya. Radhiyallahu anhu alladzi kana yahudiyan, yang mana dahulunya beliau itu orang Yahudi, bahkan ulama Yahudi yang terbaik di Madinah. Kanal Yahudu min sukanil Madinah. Dahulunya Yahudi termasuk orang-orang yang tinggal di Madinah. Sukan yaitu penduduk, ya penduduk Madinah. Siapa yang tahu kenapa sampai Madinah banyak orang Yahudi? Bahkan ada 3 kabilah ya. Karena mereka lari dari Syam. Iya, sebagian lari dari Syam, sebagian lari dari Irak. Kita tahu kekuasaan Nabi Sulaiman besar sekali, dikatakan salah satu dari raja dunia. Ketika beliau wafat, kemudian digantikan oleh anaknya, lama-lama kekuasaan melemah, pemerintahan orang Yahudi sampai akhirnya pecah.
kerajaan Nabi Sulaiman menjadi dua, yang satu berpusat di Syam, yang satu adalah berpusat di Irak. Yang di Irak dihancurkan oleh Bukhtansor atau Nebukadnezar itu. Yang di Syam dihancurkan oleh berbagai negara sampai kemudian dikuasai oleh Romawi. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang lari. Banyak yang dibantai, dibunuh, banyak juga yang lari sampai ke Yaman. Ada juga yang lari sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah itu. Makanya disebutkan di sini, dahulunya orang-orang Yahudi termasuk dari penduduk Madinah. Wa kana indahum ilmun minat Taurah. Mereka memiliki ilmu dari Taurat bima ba'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasifatih, dan sifat-sifatnya. Baik. Bahkan apa? Allah Ta'ala telah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Mengenal anak bahkan apa berarti? Ya tahu nasabnya, tahu di mana ada apa istilahnya tanda-tanda khusus tuh, tai lalat misalkan, entah bila lalat itu datang ke situ juga. Tahu ada tanda-tanda khusus, namanya anak sendiri jelas. Secara umum orang tua itu tahu tentang anaknya. Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad bagaikan mengenal anak mereka. Maka tak ada alasan untuk mereka setelah itu malah memusuhi Nabi. Wa kana min ulama'ihim Abdullah bin Salam. Termasuk dari ulama mereka adalah Abdullah bin Salam. Anak dari pendeta yang terbaik juga. Karena ayahnya pendeta Yahudi. Orang terbaik di kalangan mereka. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, jaa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qadima tiba, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alahu an ba'dil as'ilah. Disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Salam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abdullah bin Salam mengatakan tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku mendatangi dia dan aku melihat wajahnya bukan wajah pendusta. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Jawabus Shahih liman badala dinal Masih, Allah menjadikan para nabi itu nampak dari karakternya bukan pendusta. Dan ini memang salah satu dari apa? Sifat para nabi. Kita telah lewati ya, 4 sifat para nabi dan rasul, di antaranya apa? As-sidq, betul-betul jujur. Kenapa? Wasa'alahu, dan dia bertanya kepada Nabi. Setelah dia melihat memang wajah Nabi bukan wajah pendusta, maka dia pun mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepadanya beberapa pertanyaan. Dia mengatakan, wahai Abul Qasim, saya akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang mana tak ada yang tahu itu kecuali Nabi atau orang yang sudah membaca kitab suci. Sementara Nabi Muhammad, mungkin tak beliau sebelum ini membaca kitab suci? Iya, mungkin tak. Maksudnya kita terdahulu, bukan Al-Quran, mungkin tak. Nabi membaca Taurat dan Injil tak sebelum turun wahyu? Ya? Belum. Ya, nggak apalah, aja bau yaitu menjawab, tapi kita belum sampai situ. Nabi sendiri ummi, tak mampu baca tulis, sehingga tak mungkin beliau itu membaca kitab suci untuk, oh ini sebelum Abdullah bin Salam membuat eksamen saya belajar dulu tadi malam, tak seperti itu. Maka kemudian Nabi mengizinkan, engkau bertanya apa? Kemudian disebutkan masalah bagaimana karakter mani laki-laki, bagaimana karakter mani perempuan. Disebutkan kalau laki-laki itu apa itu? Putih dan pekat. Kalau perempuan itu kuning dan encer. Kemudian bagaimana terbentuk anak jadi laki-laki atau anak itu adalah perempuan. Nabi menyebutkan kalau mani laki-laki mendahului, maksudnya adalah apa? Mendahului menetap di rahim, maka adkar, maka menjadi laki-laki. Tetapi kalau mani perempuan yang mendahului untuk sampai ke rahim, maka jadi apa? Ansa, yaitu menjadi perempuan. Dalam riwayat yang lain, yaitu kalau mani laki-laki yang mendominasi, maka dia akan lebih banyak mengikuti karakter ayah. Kalau yang mendominasi adalah mani perempuan, dia akan mengikuti karakter ibu. Kemudian ditanya lagi, apa makanan pertama penduduk surga?
Nah, maka Nabi menyebutkan dengan tambahannya, yaitu apa? Apa istilahnya itu? Kabidin nun. Kalau nggak salah ya, yaitu apa? Jantung ikan paus. Dan juga disebutkan di situ, yaitu jantung saur. Saur itu apa? Lembu yang tur'a janibal jannah, yang digembalakan di dekat surga. Jelas hasilnya lain ya, makanannya lain ya, hasilnya lain. Nah, kemudian Ana terlupakan apalagi ya pertanyaannya waktu itu. Ternyata semuanya boleh dijawab oleh Nabi. Nah, kemudian Abdullah bin Salam menanyakan, tak ada yang tahu ini kecuali Nabi atau orang yang membaca kitab suci. Siapa yang mengajari Anda? Maka Rasulullah, jawabannya apa? Kira-kira Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang mengajari? Iya betul, Rasulullah mengatakan apa itu? Akhbaroni bihi Jibril anifan. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Dzaka aduwul Yahudi minal malaikah." Itu adalah musuhnya Yahudi dari kalangan malaikat. Dahsyat ya, Yahudi kuat sangat ya, berani lawan malaikat. Yahudi. Namanya apa? Sok berani, jumpa aja tak. Jumpa malaikat Jibril. Kalau jumpa betulan, kena piyek mati dia. Nah, kemudian dikatakan summakal. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi kaum yang sangat pendusta. Disebutkan dalam catatan kaki, ahlu kadzibin waftira. Ahlu kadzib yaitu orang yang suka berdusta, waftira membuat-buat cerita palsu. Abdullah bin Salam jelas lebih tahu tentang bangsanya, tentang etnis dia, etnis Yahudi. Ternyata dia bersaksi memang Yahudi itu para pendusta. Fas'alhum anni, maka tanyakan kepada mereka tentang diri saya qabla ayya'lamu bi islami, sebelum mereka tahu keislaman saya. Jadi sebelum saya mengumumkan keislaman saya, Anda tanya dulu, persaksikan, yaitu minta persaksian mereka siapa Abdullah bin Salam. Jangan sampai berita diputar-belitkan sebelum Anda mengetahui siapa saya di sisi mereka, di sisi orang Yahud. Faja'atil Yahud, dalam riwayat yang lain Rasulullah memanggil orang-orang Yahudi karena Rasulullah sekarang jadi kepala apa istilahnya ya? Jadi kepala di situ, istilahnya apa? Pemimpin Madinah. Maka orang Yahudi dipanggil sehingga mereka pun datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga diringkas. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka untuk apa? Masuk Islam, agar tidak masuk neraka begini-begini. Tahu-tahu orang Yahudi mengatakan, qad ballaghta ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, Anda sudah menyampaikan nasihat, yaitu sudahlah, menyampaikan nasihat sudah. Masalah kami ikut, kami tak ikut, terserah kami. Kemudian Nabi menanyakan itu sebanyak 3 kali. Sebagai apa? Sebagai bentuk udzur di sisi Allah. Memang mereka yang tak mau untuk masuk Islam. Sekitar mereka mengatakan qad ballaghta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan nasihat wahai Abul Qasim. Nah, kemudian baru sekarang Rasulullah bertanya, Ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Sidahnya di sini tak ditasydid ya beliau. Abdullah bin Salam fikum. Lelaki yang seperti apa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Qalu khairuna wa bnu khairina. Mereka mengatakan dia adalah orang terbaik kami dan putra dari orang terbaik kami. Jadi memang apa? Memang levelnya level yang sangat tinggi, nasabnya nasab terbaik. Wa afdaluna wa bnu afdalina. Dia orang yang paling utama di antara kami dan dia putra dari orang yang paling utama di antara kami. Dalam riwayat yang lain ada tambahan a'lamuna wa bnu a'lamina. Orang yang paling berilmu di antara kami dan dia putra dari orang yang paling berilmu di antara kami. Ini akan jadi hujah. Kalian memuji Abdullah bin Salam dari segala sisi yang baik. Nah, kemudian faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ara'aitum?" Yaitu akhbiruni, kabarkan kepadaku oleh kalian. In aslama Abdullah bin Salam. Seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam, gimana pandangan kalian? Qalu a'adzahullahu min dzalik. Mereka mengatakan semoga Allah melindungi dia dari itu. Tak malukah menyebut-nyebut Allah? Padahal mereka tahu ini utusan Allah, mereka tahu itu.
Nabi Muhammad utusan Allah, tapi berani mengucapkan kalimat yang seperti ini. Fa kharaja ilaihim Abdullah. Maka Abdullah keluar menemui mereka. Faqal asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira Yahudi wajahnya waktu itu kayak apa ya? Jelas sangat malu, pemimpin yang terbaiknya masuk Islam mendustakan mereka baru saja. Ya? Hah? Yang mana? Asyhadu. A'adzahullah. Oh, semoga Allah melindungi dia. A'adzahullah. Kalau a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Ternyata Abdullah bin Salam malah memberi contoh untuk bersyahadat. Oh, jelas malu sekali mereka. Tahu-tahu bukannya bertaubat malah qalu syarruna wa benu syarrina. Allahu musta'an. Abdullah bin Salam orang yang paling buruk di antara kami dan putra dari orang yang paling buruk di antara kami. Ayahnya kena juga ya, kena kutuk. Apa salah ayahnya dalam peristiwa ini? Ya, namanya Yahudi jahat busuk, langsung berubah macam itu. Tadi memuji, tahu-tahu sekarang mencela dengan yang dikatakan paling buruknya. Wa tanaqasuh, mereka menghina beliau. Padahal belum berapa menit istilahnya, tahu-tahu langsung berubah. Begitu Abdullah bin Salam masuk Islam, ikut Nabi malah disalahkan. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, bahwasanya pengekor hawa nafsu akan merubah-rubah kalam sesuai dengan hawa nafsunya. Beliau memberikan contoh peristiwa Abdullah bin Salam. Tayyib. Qal hadza ma kuntu akhafu ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, inilah yang dahulunya saya khawatirkan wahai Rasulullah. Tahu-tahu malah memburuk-burukkan beliau. Padahal selama ini mereka taat dan hormat pada beliau. Tapi tak mengapa, beliau mencari ridho Allah, bukan mencari ridho orang-orang Yahudi. Beliau dijamin masuk Islam, Yahudinya yang rugi masuk neraka kalau tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lam yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satu orang pun dari umat ini mendengar tentangku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mau beriman kepada ajaran yang aku datangkan, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis siapa yang ingat ya? Hadis Abi Hurairah kah? Terlupakan sahabatnya, wallahu musta'an. Tayyib, ini disebutkan, ini yang diriwayatkan oleh Bukhari secara agak ringkas. Kita lihat soal-soalnya, muka surat 49. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8 ya. Saya takutkan, ya saya khawatirkan. Khauf, takut. Al-As'ilah. Hal min sukanil Madinati al-Yahudu. Apakah Yahudi termasuk dari penduduk Madinah, ya? Iya, na'am, al-Yahudu min sukanil Madinah. Ewa, untuk murajaah, siapa yang boleh menjawab agak cepat atau enggak apa, bagi satu-satu. Kabilahnya apa saja yang di Madinah Yahudi itu, ya? Siapa satu aja, ya? Ada lagi tak selain Quraidah? Ingat, Yahudi Quraidah, Yahudi apa lagi? Apa? Nazir, betul. Ada lagi? Iya, Qainuqa, betul. Kalau Khaybar, di mana Khaybar? Ya? Iya, dia di luar Madinah dia. Tayyib. Kemudian, bentar. Yang kedua, hal kana indahum ilmun bima ba'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sifatih. Apakah orang-orang Yahudi mengetahui tentang diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya? Mereka Yahudi tahu tak? Punya ilmu tak? Bahwasanya akan datang Nabi terakhir begini-begini. Yahudi tahu? Iya, jelas mereka tahu. Makanya mereka ketika terjadi peperangan antara mereka dengan Ansor atau melawan Aus, terkadang yang satu melawan Khazraj, setiap kali kalah mereka mengatakan sebentar lagi datang Nabi terakhir, kami akan bergabung dengannya dan kami akan memerangi kalian dengan Nabi, yaitu apa? Bersama Nabi itu. Kami menyertai Nabi itu memerangi kalian karena kalian musyrikun. Mereka sudah tahu diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib.
Yang ketiga, hal kana Abdullah bin Salam min ulama'il Yahud. Apakah Abdullah bin Salam termasuk ulama Yahudi? Ahmad? Wa na'am. Baik. Sebagian ulama mengatakan di antara dalil dalam Quran yang berbicara tentang Abdullah bin Salam adalah awalam yakul lahum ayatun ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Baik. Ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Apakah mereka tidak memiliki ayat tentang ini, yaitu kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau telah diketahui oleh Abdullah bin Salam, yaitu oleh ulama Bani Israel. Sudah ada saksi dari kalangan Bani Israel. Dan juga Abdullah bin Salam menjadi sebab turunnya ayat wa syahida syahid. Oh, bukan yang itu. Siapa yang ingat ya ayatnya ya? Sebagai saksi dari kalangan Bani Israel itu. Ewa, wa syahida syahidum min bani Israil. Ewa, ayatnya itu ya. Baik. Para ulama mengatakan dua ayat itu turun terkait dengan Abdullah bin Salam. Kemudian, mana kita? Yang keempat, madza sana'a Abdullah bin Salam? Apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Salam? Hina qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad. Iya, bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menguji dia Nabi atau tidak. Kemudian yang kelima, madza qala Abdullah bin Salam anil Yahud? Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam tentang Yahudi, ya? Iya, orang Yahudi adalah kaum yang banyak berdusta, ya, membuat tipu daya, membuat apa itu perkara-perkara palsu, iftira. Kemudian yang keenam, madza qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Yahud? Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi? Ya. Ayyu rajulin Abdullah bin Salam. Ya, ayyu rajulin Abdullah bin Salam indakum atau fikum. Artinya apa? Bagaimana Ya, lelaki yang seperti apa atau tokoh seperti apa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian. Kemudian yang ketujuh, madza qala al-yahudu fi Abdullah bin Salam? Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam qabla ayya'rifu islamah, sebelum mereka tahu keislamannya, ya. Iya, dia adalah khairuna wa bnu khairina wa afdaluna wa bnu afdalina. Wah, dipuji ayah dan anak dipuji sebagai orang terbaik. Tadi tunjuk jari. Kemudian yang ke-8, wa madza qalu ba'da an arafu annahu aslam? Apa yang mereka katakan setelah mereka tahu beliau masuk Islam, ya? Syaruna wa bnu syarrina. Artinya apa? Paling buruk. Orang yang paling buruk dan putra dari orang yang paling buruk. Ayahnya pun kena caci. Syar yaitu dari asyar, yaitu yang paling buruk. Khair dari akhyar, orang yang paling baik. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.